Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, gimana nih kabarnya semua? Sehat ya? Nah, untuk video kali ini saya sharing terkait dengan cara lapor SPT tahunan orang pribadi dengan menginput bukti potong final. Di sini pesangon ya dikhususkan dan bukti potong tidak final di Form 1721A1 ya untuk yang karyawan swasta. Ini sebelumnya ada pertanyaan japri ya oleh rekan saya, bagaimana sih kalau kita input bukti potong 2 sekaligus? Yaitu karena ada pesangon dan juga ada dari gaji karyawan seperti biasa ya yang di Form 1721A1. Nah, langsung saja ya kita masuk ke Pajak Go ID. Lalu kita login dulu, masukkan NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan. Kemudian login. Nah, di sini kita ke tab lapor ya. Nah, kemudian e-filing. Nah, di sini kita buat SPT-nya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak juga. Dan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak, ini saya menggunakan Form 1770S ya. Jadi asumsinya penghasilannya sudah di atas 60 juta. Nah, di sini bisa memilih ya. Anda dapat menggunakan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Nah, di sini saya menggunakan dengan bentuk formulir ya. Nah, kemudian SPT 1770S dengan formulir. Kita klik, kemudian kita isikan tahun pajaknya, tahun pajak 2023, kemudian normal statusnya dan pembetulan nol. Kemudian selanjutnya, nah, di bagian A ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final. Nah, di sini kita bisa tambah ya, kita isikan untuk bukti potong yang finalnya. Nah, sebetulnya jika kita sudah dipotong oleh pihak ketiga, biasanya secara sistem itu akan ada otomatis ya mendeteksi apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Nah, semisal tidak terdeteksi boleh diisi saja ya. Nah, ini saya mau isi pesangon nih. Nah, di sini ada poin nomor 5 nih. Pesangon, THT, dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus. Nah, kita isikan DPP-nya. Misalnya 40 juta ya. Nah, ini kan kalau 40 juta itu sampai dengan 50 juta itu masih nol ya PPh terutangnya. Ini kemudian kita simpan. Nah, ini bisa kita ubah ya jika misalnya terjadi kesalahan dalam pengisiannya. Di sini kita klik ubah. Atau kalau memang ini, oh ini tidak perlu, maka boleh dihapus juga ya kalau misalnya salah sumber penghasilan. Nah, itu ya untuk bukti potong finalnya. Sebetulnya banyak sekali ya yang final ini bisa dilihat di sini. Bisa bunga deposito, kemudian bunga atau diskonto obligasi, penjualan saham di bursa efek, hadiah undian, honor atas beban APBN atau APBD, pengalihan hak atas tanah bangunan, sewa atas tanah dan bangunan, misalnya usaha kos-kosan. Nah, ini kena ya sewa atas tanah dan atau bangunan. Dan banyak lagi ya sampai dengan poin 14. Nah, itu disesuaikan jika memang ada penghasilan final lainnya. Nah, jika sudah kita lanjut ke daftar harta. Nah, daftar harta ini jika kita sudah pernah mengisi SPT tahun lalu secara online, kita bisa langsung klik nih ya. Ini akan muncul nih.
Nah, ini daftar harta tahun lalu dan bisa disesuaikan isinya dengan keadaan sekarang. Ya, jika ada penambahan harta, ya ini boleh ditambahkan ya, disesuaikan dengan kondisi harta kalian pada saat akhir tahun di Desember 2023. Nah, itu ya. Kemudian jika sudah, kita ke daftar hutang. Nah, jika kalian punya hutang ya di kewajiban utang pada akhir tahun. Nah, jika tidak punya hutang, ya di-skip saja, tidak perlu diisi. Kemudian ini ada daftar susunan anggota keluarga. Nah, ini juga diisi ya, sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak ya. Kalau untuk daftar susunan keluarga. Nah, di sini bisa kalian tambahkan ya, nama, nik, hubungan keluarga, dan juga status pekerjaannya sebagai apa. Nah, ini jika sudah, kita selanjutnya saja. Nah, ini di bagian selanjutnya ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini yang tidak termasuk PPh final ya. Bisa bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Jika ada, jika tidak ada, kita skip. Nah, kemudian ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Nah, ini diinfo saja. Misalnya dapat bantuan ataupun dapat hibah atau sumbangan ya, warisan. Nah, ini kan tidak termasuk objek pajak. Nah, ini tetap dilapor ya di kolom bagian B-nya. Nah, selanjutnya kita isikan daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga ataupun pihak lain ya. Ini kita tambahkan. Tambah, misalnya jenis pajaknya PPh 21, NPWP pemotongnya, kemudian nanti dia akan otomatis ya, nama pemotongnya akan muncul jika sudah NPWP-nya diisi. Nomor bukti potong akan otomatis jika memang kita sudah dipotong ya oleh pihak ketiganya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, secara sistem akan terdeteksi. Kemudian tanggal bukti potong dan jumlah PPh yang dipotong ataupun dipungut. Misalnya ini saya dipotong 1,5 juta. Misal ya, kemudian simpan. Nah, di sini diisikan daftar bukti potong ataupun daftar pemotongan oleh pihak lain yang bersifat tidak final. Misalnya mendapatkan form 1721A1 ya jika karyawan swasta, nah bisa input di sini. Nah, jika sudah, kita selanjutnya saja. Nah, di sini di form induk ini ditanyakan identitasnya nih, statusnya kawin atau tidak kawin ya. Nah, ini kita isikan misalnya ini tidak kawin. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian A, penghasilan neto. Nah, ini disesuaikan ya dengan penghasilan kalian masing-masing. Misalnya jika di form 1721A1-nya penghasilan netonya 100 juta. Nah, maka di sini ketikkan 100 juta. Nah, untuk penghasilan neto dalam negeri lainnya, ini kan seperti tidak aktif ya. Ini sebetulnya dia mengambil dari lampiran. Tadi kan sudah ada ya penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak final ya. Nah, ini nanti otomatis akan masuk terisi ke sini nih. Ya, kemudian yang ketiga penghasilan neto luar negeri jika ada. Dan kemudian ini ada zakat ataupun sumbangan jika kita melakukan pembayaran zakat ke badan zakat yang disahkan oleh pemerintah ya. Nah, jika sudah, kita lanjut ke bagian B. Nah, di sini bagian B adalah terkait dengan PTKP. Nah, ini penghasilannya, penghasilan tidak kena pajaknya TK berapa nih? TK 0 ya, misalnya. Kemudian di sini ada PPh terutang. Nah, PPh terutangnya adalah karena di 100 juta, 2.300.000 gitu ya. Nah, ini yang poin 10 pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Nah, ini jika punya penghasilan luar negeri ya yang menjadi ada kredit pajak PPh pasal 24, jika tidak ada di skip. Kemudian yang kredit pajak, nah ini kan tadi saya isi bukti potongnya contohnya 1,5 ya. Nah, kemudian ini tadi PPh
biayanya totally 2.300.000, maka ini harus dibayar sendiri 800.000 misal. Nah, kalau misalnya kurang bayar, kita harus store dong. Nah, jika kurang bayar, kita harus store. Nah, jika sudah membuat kode billing, maka sudah melakukan pembayaran, kemudian kita input NPPN-nya ya. Jika belum, ini bisa diarahkan ya untuk melakukan penyetoran dengan kode MAP berikut. Ya, kemudian kode jenis setorannya berikut tahun pajak 2023. Nah, itu saja. Kemudian di bagian F, angsuran PPh pasal 25, jika melakukan angsuran PPh pasal 25. Jika tidak ada, skip saja. Dan terakhir itu di kolom pernyataan. Nah, dengan menyadari dengan skala akibatnya termasuk sanksi dengan ketentuan peraturan perundangan, saya menyatakan bahwa yang saya beritahukan adalah benar, lengkap, jelas. Nah, jika sudah oke, sudah dibayar atas kurang bayarnya, maka klik setuju. Kemudian selanjutnya, nanti seperti biasa ya, akan ada kode verifikasi ke email. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini, SPT tahunan orang pribadi dengan cara input bukti potongnya yang final, khususnya pesangon, dan bukti potong tidak final ya, seperti gaji karyawan swasta. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar. Terima kasih yang sudah menonton, like, membagikan, dan juga mensubscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.